Viral, pejabat struktural KPK meninggalkan lembaga anti rasuah dalam 3 bulan terakhir. Mereka diduga disingkirkan karena menghalangi penyidikan Formula E. Pejabat struktural KPK meninggalkan lembaga anti rasuah dalam 3 bulan terakhir. Mereka diduga disingkirkan karena menghalangi penyidikan Formula E. Ketiga pejabat tersebut yakni Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priyantoro, dan Direktur Penuntutan Fitroh Rohcayanto. Penyelidikan Formula E mulai diumumkan KPK pada November 2021 lalu. Sudah setahun lebih penyelidikan ini berlangsung. Dalam beberapa kali gelar perkara, ketiga orang ini menilai perkara itu belum layak naik penyidikan sebab belum memenuhi syarat ditemukannya cukup bukti adanya korupsi. Sementara mayoritas pimpinan KPK disebut-sebut meminta agar perkara segera naik tahap penyidikan, meski tidak disertai dengan penetapan tersangka. Selama ini, penetapan tahap penyidikan KPK selalu disertai adanya tersangka yang dijerat. Adanya pertentangan soal sikap tersebut diduga yang mendasari Ketua KPK Firly Bahuri menerbitkan surat sakti. Surat yang diduga berisi permintaan agar ketiga pejabat yang tak setuju penyidikan Formula E itu dikembalikan ke instansi awal. Fitroh ke Kejaksaan, Karyoto dan Endar ke Polri. Surat tersebut disampaikan sebagai rekomendasi promosi terhadap ketiga pejabat itu di instansi masing-masing. Namun diduga merupakan upaya untuk menyingkirkan ketiganya dan menyamarkannya dengan modus promosi. Pada Februari 2023, Fitroh berhasil dikembalikan. Ia kembali ke Kejaksaan meski hingga kini tidak mengisi jabatan struktural. Selang sebulan kemudian, Irjen Karyoto meninggalkan KPK. Ia mendapat promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Pelantikan dilakukan pada 31 Maret 2023. Selang beberapa hari kemudian, giliran Brigjen Endar Priyantono yang meninggalkan KPK. Ia diberhentikan oleh KPK dengan alasan masa jabatan yang sudah habis. Padahal Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah menyampaikan bahwa Endar akan tetap ditugaskan di KPK. Pada beberapa waktu lalu, Firly Bahuri tidak secara langsung membenarkan soal adanya surat tersebut. Ia hanya membenarkan adanya komunikasi dengan Kejaksaan dan Polri. Pembicaraan karir polisi maupun kejaksaan itu merupakan tanggung jawab Kejaksaan dan Polri. Kita hanya bisa berkomunikasi. Semuanya berada di mereka. Karena pembinaan karir mereka ada di Kejaksaan maupun di Polri, kata Firly Bahuri kepada wartawan usai rapat kerja di DPR RI pada Kamis 9 Februari. PLT juru bicara KPK Ali Fikri juga pernah menjelaskan soal ramai-ramai surat sakti. Ali mengatakan bahwa surat itu hanya rekomendasi promosi jabatan terkait manajemen kepegawaian. Adapun pertimbangannya itu diserahkan ke instansi asal yang bersangkutan. Sudah disampaikan bahwa itu adalah promosi dalam rangka manajemen kepegawaian di internal KPK untuk dilakukan promosi terhadap struktural yang sudah lama, lebih dari 2 tahun di KPK, kata Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 21 Februari. Surat itu kan sudah disampaikan sejak bulan November, jadi hampir 4 yang lalu. Tapi sepenuhnya kan menjadi instansi asal untuk mempertahankannya. Kan begitu ya, kata Ali Fikri. Sementara untuk Fitroh, Ali Fikri berdalih bahwa jaksa senior itu kembali ke Kejaksaan Agung karena mengundurkan diri dari KPK. Kami juga ingin meluruskan satu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan narasinya begini. Direktur Penuntutan KPK katanya mengundurkan diri.
Saya ingin menyampaikan bahwa di penuntutan KPK perlu kembali ke Kejaksaan Agung. Tapi perlu kami sampaikan, atas permintaan beliau sendiri beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin, untuk kemudian mengembangkan karir di sana, di Kejaksaan Agung, kata Ali Fikri kepada wartawan pada Kamis 2 Februari. Sementara nasib terkini Irjen Karyoto hingga Brigjen Endar. Karyoto dipindahkan ke kepolisian dan menjadi Kapolda Metro Jaya. Fitro kembali ke kejaksaan. Sementara Endar punya nasib berbeda. Ia diberhentikan secara hormat oleh KPK. KPK beralasan pemberhentian Endar itu karena masa jabatannya sudah selesai. Sekretaris Jenderal KPK Cahaya H. Harefa menyatakan KPK telah menyampaikan surat penghadapan Endar kembali kepada Polri per 30 Maret 2023, di mana masa tugas Bapak Endar di KPK berakhir pada 31 Maret 2023, kata Cahaya dalam keterangan tertulisnya Senin 3 April 2023. Surat pengembalian Endar ini mengundang tanda tanya, sebab sehari sebelumnya Kapolri Listio Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat agar Endar tetap bertugas di KPK. Dalam surat perintah termuat perintah Kapolri kepada Brigjen Endar untuk tetap bertugas di KPK, melaksanakan perpanjangan penugasan kedua sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Demikian salah satu poin dalam surat tersebut. Endar diminta untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait di KPK, melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun surat perintah terhadap Brigjen Endar ini terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yakni 29 Maret 2023 hingga 31 Maret 2024. Namun surat Kapolri itu diabaikan oleh KPK. Endar tetap diberhentikan secara hormat. Dia dicopot dari jabatannya. Sementara PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan perpanjangan masa tugas harus ditandai dengan pengusulan perpanjangan dari KPK. Dalam kasus Endar, KPK tidak mengirimkan usulan perpanjangan ke Polri. Ya, tapi sejauh ini tidak ada usulan dari KPK sebelumnya. Karena sesuai ketentuan ada usulan perpanjangan dulu dari KPK, kata Ali Fikri. Terlebih, kata Ali, surat penugasan Kapolri atas Endar di KPK baru diterima 30 Maret 2023. Hari yang sama dengan dikeluarkannya surat penghadapan kembali Endar ke kepolisian. Namun pada hari ini, KPK sudah memiliki sikap bulat menghadapkan kembali Endar ke kepolisian. Tapi surat penghadapan sudah selesai sebagai keputusan 5 pimpinan pada hari itu, pungkas Ali Fikri.